Oppo niru iPhone. Iya sih. Tapi ada beberapa sektor yang bagusan Oppo sih dibanding iPhone. Karena dari harga ya 13 jutaan aja dan untuk sebuah HP flagship sih ini harganya udah oke banget. Dan walaupun banyak yang nggak suka dengan langkahnya Oppo untuk meniru iPhone, tapi setelah pakai HP ini selama 1 bulan, ya tetap gua akui kalau HP ini worth it banget di harganya. Kayak desainnya deh. Menurut selera gua sih, gua lebih suka dengan frame yang melengkung daripada frame mengkotak yang mirip banget kayak iPhone gini. Plusnya, frame mengkotak kayak gini tuh di tangan kayak berasa jadi lebih solid, lebih mewah gitu ya. Tapi minusnya ya frame melengkung, di tangan jadi berasa lebih tipis dan lebih nyaman untuk digenggam. Untungnya Oppo nambahin alat slider yang bikin gonta-ganti mode notifikasi jadi lebih gampang. Dan sekali lagi, untungnya Oppo tetap pakai desain frame kamera yang membulat kayak gini. Nggak ikut-ikutan frame kamera kayak yang di iPhone. Karena di mata gua tuh frame membulat yang gede kayak gini tuh kayak menegaskan kalau HP ini emang punya kamera yang bagus. Bagian depan juga gitu. Sekarang jadi flat yang mungkin sebagian orang malah suka, tapi gua dari dulu suka yang melengkung sih. Karena di mata gua yang melengkung jadi lebih imersif. Walaupun dari spesifikasi juga udah bagus. Pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan dilapisi Gorilla Glass 7i. Bukan spesifikasi layar yang paling bagus karena belum LTPO, fingerprintnya juga masih model lama, tapi secara pengalaman gua pakai sih ya, gua nggak nemuin masalah apa-apa sih sama layarnya. Dipakai outdoor, brightness-nya masih terang, warnanya juga vivid khas AMOLED, tajam juga, audionya pun bagus, dan yang paling gua suka, bezelnya yang jadi tipis banget. 6,59 inch berasa jadi lebih compact. Sedangkan di sektor performa, Find X8 pakai chipset yang sama kayak Find X8 Pro. MediaTek Dimensity 9400, RAM 16GB, dan storage 256 atau 512GB. Skor Antutunya pasti tinggi di 2,3 juta dan udah pasti performanya ngebut banget. Dibanding Oppo Find X5 Pro yang biasa gua pakai, ini improve-nya gokil banget sih. Buka tutup aplikasi tuh makin berasa satset dan scrolling juga makin smooth. Pas main game juga makin berasa nih. Honor of King bisa dapat grafik kayak gini dan stabil banget. Rata-rata 118 FPS dan suhunya adem cuy. PUBG Mobile juga bisa smooth ultra extreme dan lancar jaya. Aman banget di 120 FPS. Gyro juga nggak delay, overall aman banget dah. Buat Genshin Impact juga gitu. Rata kanan 60 FPS aman banget. Pas battle terkadang FPS turun dikit tapi itu wajar dan rata-rata FPS-nya sekitar 57 FPS. Dan suhunya emang agak panas sih. Ya namanya Genshin tanpa cooler lah ya. Yang gua salut tuh ada di baterainya. Walaupun HP ini ukurannya jadi lebih compact, tapi sekarang bisa bawa baterai yang lebih gede di 5630 mAh yang emang beneran berasa jadi jauh lebih awet ya. Karena ya gua pakai bisa hampir 2 hari dengan screen on time 9 jam. Bayangin kalau gua pakai full seharian, gua habisin baterainya ya bisa aja dapat screen on time 10 jam gitu. Dan untuk ngecasnya juga ya Oppo udah terkenal kalau ngecasnya emang ngebut dari dulu. Untuk ngecas dari 0 sampai 100 tuh cuma butuh waktu 50 watt itu secara kabel. Kalau wireless itu udah 50 watt. Jadi ya mau pakai kabel, mau tanpa kabel, ini udah cepet. iPhone nggak bisa gitu kan. Nah, softwarenya nih yang banyak pro kontra. Kalau udah lama ngikutin Gadget Talk, ya pasti udah tahu kalau gua tuh emang suka banget sama ColorOS di Oppo. Tapi sekarang Oppo malah ngikutin kayak yang di iOS. Pas gua pakai sih emang ada beberapa yang dimiripin, tapi karakter ColorOS-nya nggak hilang kok. Malah gua masih enjoy-enjoy aja. Bagian di improve udah pasti di kustomisasi yang makin cakep, makin ringan juga. Dynamic Island ala-ala iPhone juga ada nih, dan fitur AI-nya juga makin canggih. Tapi bukan itu yang ditunggu orang, melainkan fitur O-Connect yang bisa kirim file dari Oppo ke iPhone tuh berasa seamless kayak AirDrop. Ya walaupun rada ribet di awal doang karena ya di iPhone tuh harus install aplikasi O-Connect, tapi setelah itu ya kita bisa kirim file kayak pakai AirDrop ya, simple dan seamless banget gitu. Di sektor kamera juga upgrade banget, berasa banget upgrade-nya dari Find X5 Pro. Spesifikasinya kayak gini, dari segi resolusi emang tetap 50 megapiksel, tapi sensor yang dipakai upgrade nih. Hasil kameranya kayak gini, dari 0,6 kali sampai 6 kali zoom hasilnya bagus semua. Malah gue pede banget liburan gandalin kamera HP ini doang, karena hasilnya secakep ini loh. Detail tajam, dynamic range juga luas, warna mirip dengan aslinya, kontras highlight shadow on point, apalagi pas foto potret. Ini sih bagus banget. Fotoin anak gue yang nggak bisa diem aja sebagus ini loh. Emang sih, masih ada sedikit bagian yang kurang rapi. Tapi ya wajar lah. Apalagi kayak fotoin bocil kayak gini nggak bisa diem kan. Di kondisi yang mulai gelap, ternyata masih bagus banget hasilnya. Dari 0,6 kali sampai 6 kali zoom pun tetap tajam.
Paling nggak bisa dikomplain ada di lensa ultrawide yang nggak setajam kamera utamanya. Hitungannya wajar sih. Dan karakter warna yang berbeda antar lensa. Sisanya aman, nggak ada komplain sama sekali. Ini video 4K 30 fps di lensa ultrawide. Cakep banget. Kalau kita pindah ke, coba ya, 1 kali zoom, 2 kali zoom, 3 kali zoom, 6 kali zoom. Wih, masih cakep ya. Baik lagi ultrawide. Cakep. Cakep banget. Tapi belum bisa pindah ke kamera depan ya. Iya, belum bisa nih. Jadi kalau mau kamera depan ya harus manual. Tapi ini sih udah sangat-sangat cakep ya. Cakep banget, ini ultrawide loh. Ini kalau 1 kali zoomnya. Nah, lebih detail lagi. Gokil ya. Kamera depan kayak gini, sama resolusinya 4K 30 fps dan bisa juga 4K 60 fps. Ini stabil juga. Kalau dari Find X5 ke Find X8 ini sangat, apa ya, sangat upgrade-nya berasa banget sih. Jadi sangat signifikan ya. Ini gokil. Kalau Find X5 nggak sebagus ini. Ini lebih lebar, lebih stabil, lebih bagus. Detail juga lebih cakep. Oh, ini 4K 30 fps loh. Kenapa nggak 4K 60 fps? Karena kita videonya di 4K 30 fps aja. Itu ya. Gimana menurut kalian? Pasti ada yang nanya, perbedaan antar lensa di video tuh udah smooth kayak iPhone atau belum? Belum se-smooth kayak iPhone sih, tapi hasilnya udah jauh lebih mendingan daripada sebelumnya. So, itu dia Oppo Find X8. Di harga 13 jutaan, gua bener-bener gak ada keluhan sama sekali sih sama HP ini. Dari desain dan feel-nya emang beneran berasa mahal, performanya kenceng banget dan adem juga. Baterai pun awet banget dan chargingnya juga gak lama. Mau itu pakai kabel atau tanpa kabel, kenceng semua. Kameranya apalagi, bagus banget. Malah gue tuh pede bikin konten di akun kedua gue yang bahas otomotif pakai HP ini doang. Karena hasilnya tuh udah lebih dari cukup. Untuk kekurangannya sebenarnya nggak ada sih kalau menurut gue. Karena dari segi update software juga dia udah panjang. 4 kali update software dan juga 6 tahun security update. Jadi untuk jangka panjang ini udah aman. Terus juga after sales-nya kalian udah pada tahu kalau service center Oppo tuh juga udah bagus banget. Paling kalau misal kita cari-cari banget nih kekurangannya, ya palingan ada di branding image aja. Karena masih ada beberapa orang atau banyak orang yang mikir ya 13 juta ya ngapain beli Oppo. Ya kalau untuk itu ya beneran emang harus kita cobain dulu sih. Kita cobain dulu barangnya langsung ya baru tahu kualitasnya tuh sebagus apa. Bukan katanya doang gitu kan. Satu lagi, kalau misal kalian bingung beli Find X8 atau Find X8 Pro aja, ya saran gua tinggal pilih sesuaikan dengan size yang kalian suka. Kalau misal mau yang lebih compact, ya Find X8 ini lebih nyaman dipakai dengan satu tangan. Apalagi ya kalian bisa hemat 5 juta, ya harganya udah lebih terjangkau dan udah lebih dari cukup sih. Tapi kalau mau yang lebih maksimal, ya kalian nggak ada masalah dengan budgetnya, ya gas Find X8 Pro aja karena ya dari layar lebih bagus, ada kamera tele yang lebih spesifikasi lebih bagus, walaupun kalau gue lihat komparasinya dari segi foto sih atau video nggak terlalu jauh yang beda signifikan gitu ya. Jadi ya terserah kalian, tapi saran gue ya Find X8 ini udah lebih dari cukup. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan seputar si Find X8, komen aja di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Dan ya, gue Farid, bye.